Minasan konnichiwa, Musukashi no Goro Nasu desu. Baik, video kali ini saya akan membuat materi baru, yaitu dengan latihan ujian JLPT. Ya, saya mulai dengan N5 dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang nanti mau ikutan ujian JLPT ya di bulan Desember nanti. Nah, karena ini berbentuk soal, buat teman-teman yang pengen ngerjain, coba dikerjain dulu, di pause dulu videonya, kerjain satu persatu, nanti kita cocokin apakah jawabannya udah benar atau ada yang salah gitu ya. Jadi supaya teman-teman juga nggak cuma nonton aja, ikut ngerjain. Nah, kali ini saya hanya akan fokus di penggunaan partikel saja. Nanti akan ada 10 soal mengenai cara penggunaan partikel yang benar itu seperti apa. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai dari yang nomor 1. Watashi wa tokidoki toshokan nani nani benkyou shimasu. Oke, di sini tokidoki itu artinya kadang-kadang, toshokan perpustakaan, benkyou shimasu belajar. Jadi ini mungkin artinya saya kadang-kadang belajar di perpustakaan. Nah, di dalam bahasa Jepang itu ada dua partikel untuk menyebutkan di. Yang pertama itu ni, yang kedua adalah de. Bedanya apa? Ni itu tidak disertai kegiatan, hanya untuk keberadaan saja, seperti saya ada di rumah atau di atas meja ada pulpen. Sedangkan de ini yang disertai kegiatan, seperti saya makan di restoran. Nah, di kalimat ini kadang-kadang saya belajar di perpustakaan. Ya, jadi yang tepat adalah de ya, bukan ni, karena disertai kegiatan. Jadi yang benar adalah nomor 2, de. Kalau E bukan untuk tujuan E itu ya, ga juga bukan ya, tidak sesuai. Baik, selanjutnya yang nomor 2. Party de dare nani nani gita o hikimashita ka? Ini bentuk kalimatnya pertanyaan. Party itu pesta, dare siapa, gita itu gitar, hikimashita bermain gitar maksudnya. Gita o hikimashita, main gitar. Jadi ini nanya, di pesta siapa yang main gitar? Nah, siapa yang main gitar? Partikel yang cocok apakah o, apakah mo, apakah wa, apakah ga? Oke, pertama kalau o di sini tidak sesuai ya. O itu untuk kata kerja objeknya. Ya, jadi di sini bukan o. Lalu mo tidak cocok di sini daremo. Ya, kalau daremo itu biasanya daremo imasen ya, atau nanimo tabemasen kayak gitu. Belakangnya negatif ya. Kemudian wa juga bukan ya. Jawaban yang benar ya satu lagi, ga. Jadi ga ini biasanya digunakan bersama dengan kata tanya. Seperti dare, siapa? Siapa yang bermain gitar? Dare ga gitao hikimashita ka? Ini kata tanya lainnya pun juga sama. Misalnya apa? Nani ga? Gitu ya. Atau kapan? Itsu ga? Atau mana? Doko ga? Ya, jadi kata tanya itu nanti dia bisa digunakan bersama dengan partikel ga. Mau nanya yang mana juga pakai dochiraga kan ya. Dochiraga ii desu ka? Mau pergi misalnya, baiknya kapan? Itsu ga ii desu ka? Jadi kata tanya itu menggunakan partikel ga. Berikutnya yang nomor 3. Tomodachi nani nani issho ni eiga o mimashita. Eiga o mimashita, nonton film. Issho ni bersama, bersama-sama ya. Tomodachi teman. Oke, berarti artinya saya nonton film bersama dengan teman. Bersama dengan teman partikelnya cuma satu ya. Ini cukup mudah saya rasa. Teman-teman yang pernah belajar pasti ingat. Ya, untuk bilang bersama partikelnya itu bukan ni, bukan e, bukan de, tapi to. Ya, jadi jawaban yang benar itu to. To memang artinya bersama, selain artinya dan. Ya, to itu kan artinya bisa dan, satu lagi adalah bersama, bersama teman. Tomodachi to issho ni. Jadi kalau ada issho ni itu biasanya pasti ada to-nya gitu ya. To issho ni jadi satu. Berikutnya yang keempat. Haha wa ikkagetsu nani nani ikkai byoin e ikimasu. Oke, ini artinya ikkagetsu itu 1 bulan, haha kan ibu ya. Ikkai 1 kali, byoin e ikimasu pergi ke byoin, rumah sakit. Nah, arti secara keseluruhan ibu saya ya sebulan sekali pergi ke rumah sakit. Nah, partikel untuk bilang sebulan sekali atau bisa juga seminggu sekali, sehari 3 kali, 1 jam sekali. Kalau mau buat kalimat yang kayak gitu, partikel yang cocok itu kira-kira apa? Nah, jawaban yang tepat adalah partikel ni ya. Jadi untuk bilang seminggu sekali, sebulan 2 kali, setahun sekali misalnya ya, itu menggunakan partikel ni. Ikkagetsu ni ikkai, ichinichi ni sankai misalnya sehari 3 kali. Ichinichi ni sankai gohan o tabemasu. Misalnya ya sehari makan 3 kali. Tolong diingat pola kalimat yang seperti itu, partikel yang digunakan adalah ni. Oke, berikutnya yang kelima. Kesawa nani 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 tabemashita ka? Ya, ini sih saya rasa gampang ya.
Kesa tadi pagi, nani apa tabemashita ka, makan ya. Jadi nanya, tadi pagi kamu makan apa? Partikelnya saya rasa teman-teman semua tahu ya, kalau ini harus tahu, harus benar ini pilihannya karena yang paling basic pertama kali belajar kata kerja yang diajarin pasti partikel ini. Ya, sebagai penanda objek yaitu partikel bukan ka, bukan ga, bukan ni, yaitu o ya. Jadi nani o tabemashita ka? Tadi pagi kamu makan apa? Oke, berikutnya lanjut ke nomor 6. Oh ya, buat teman-teman yang pengen ngerjain dulu, silakan di pause, dikerjain dulu semuanya, setelah itu kita cocokkan ya. Baik, yang nomor 6, tsuyoi kaze de densha nani nani tomarimashita. Ya, tsuyoi itu artinya kuat, kaze itu angin, densha kereta, tomarimashita berhenti. Jadi artinya kereta berhenti karena angin kuat, angin kencang maksudnya di situ ya. Tsuyoi kaze itu artinya angin kencang. De ini artinya karena atau penyebabnya. Penyebab kereta berhenti itu karena angin kencang. Nah, partikel yang tepat, kereta berhenti. Ya, berhenti itu kata kerja intransitif ya, dia tidak membutuhkan objek. Jadi bukan partikel o pastinya karena o itu kan untuk objek kata kerja transitif ya. Yang awalnya seperti mengirim barang, yaitu pakai partikel o. Kalau ini bukan kata kerja transitif ya. Jadi partikel yang tepat adalah ga ya. Jadi di sini partikelnya ga. Densha ga tomarimashita. Keretanya berhenti. Jadi tolong diingat untuk kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek, partikelnya adalah ga. Densha ga tomarimasu. Contoh lain lagi misalnya denki ga kiemashita, dor ga shimarimashita. Ya, itu semua kata kerja intransitif. Kiemashita mati, shimarimashita tutup ya. Nah, kalau o kan yang transitif harus ada objeknya ya, seperti menutup pintu ya, memberhentikan mobil ya, kurumaho tomemashita. Itu pakai partikel o. Baik, selanjutnya yang nomor 7. Chichi ni denwa o shimashita. Demo tomodachi ni nani nani shimasen deshita. Saya nelpon ke ayah tapi tidak ke teman. Jadi ini kalimat perbandingan. Saya nelpon ke ayah tapi tidak ke teman. Kira-kira partikelnya apa? Tapi tidak ke teman ini. Nah, kalau teman-teman sudah pernah mempelajari partikel yang digunakan sebagai perbandingan, ya sebagai pembanding, itu cuma satu di antara 4 ini, yaitu partikel wa. Ya, jadi ini yang benar itu wa. Tomodachi ni wa shimasen deshita. Saya nelpon ke ayah, tapi kalau ke teman tidak. Jadi ini wa-nya itu mengandung makna kalau ke ayah saya nelpon, kalau ke teman saya tidak. Ya, partikel yang digunakan itu wa. Ini memang belum dipelajari di Minano Nihongo 1 ya. Jadi kalau teman-teman yang masih belajar di Minano Nihongo 1 mungkin bingung cara mengerjakan yang nomor 7 maupun yang nomor 6 juga sama ya. Karena transitif intransitif ini juga dipelajarinya di bab ke-29, baru ada di Minano Nihongo 2. Berikutnya yang nomor 8. Kabang no naka ni saifu ya kagi nani nani ga arimasu. Oke, di dalam tas, naka kan di dalam ya. Di dalam tas ada saifu dompet, kagi kunci, ada dompet dan kunci. Oke, ini ada partikel iya, berarti ada barang lain lagi ya selain dompet dan kunci yang tidak disebutkan. Iya akan mengandung makna dan lain-lain. Nah, ini gampang saya rasa kalau teman-teman tahu polanya ya. Iya itu dia bisa diikuti dengan satu partikel lain lagi ya, di antara 4 pilihan ini iya, mo, nado, kara. Kalau teman-teman udah hafal pasti tahu ya, iya itu bisa digunakan bersama dengan nado. Kagi nado ga arimasu. Nado di sini dia nggak wajib ya, tidak pakai nado pun nggak masalah. Saifu ya kagi ga arimasu. Tapi bisa digunakan bersama dengan nado karena artinya nado itu kayak dan lain-lain gitu. Jadi dia bisa digunakan bersama dengan iya. Oke ya, jadi tolong ingat saifu ya kagi nado ga arimasu. Berikutnya yang nomor 9. Kono mikang wa zenbu nani nani ikura desu ka? Mikang jeruk, zenbu semua, ikura berapa? Nah, jadi ini artinya jeruk ini semuanya berapa harganya ya. Mungkin kalau kita beli jeruk terus nanya harganya ini semua berapa? Oke, partikel yang bisa digunakan untuk menandai jumlah atau total itu sama kayak sendirian atau berdua. Itu juga jumlah orang kan ya. Bedanya ini jumlah harga ya, jumlah uangnya, harganya berapa. Kalau teman-teman yang tahu, sendirian itu bahasa Jepangnya apa? Hitoride.
ya, jadi partikelnya itu D. Jadi ini konomikan wa zenbu de ikura desu ka? Semuanya berapa? Ya, D itu bisa digunakan bersama dengan jumlah atau total. Jumlah uang, jumlah barang, jumlah orang, apapun. Ya, bersama dengan jumlah pokoknya. Misalnya pergi dengan 2 orang, futari de ikimasu. Ya. Misalnya beli sesuatu, 2 buah 500 yen, futatsu de 500 yen desu. Ya, jadi di sini partikel D itu nanti dia bisa digunakan bersama dengan jumlah. Jumlah apa saja, pokoknya jumlah atau total ya. Oke, selanjutnya terakhir nomor 10. Tenis wo shimashita. Sore kara pingpong nani-nani shimashita. Tenis wo shimashita, bermain tenis, sore kara, lalu kemudian pingpong di sini maksudnya tenis meja ya. Pingpong shimashita. Nah, kira-kira partikel yang tepat untuk mengisi di sini apa? Wa, ga, mo, to. Pingpong wa shimashita kurang cocok. Pingpong ga shimashita juga tidak cocok. Pingpong mo shimashita, nah ini baru cocok ya, pas. Pingpong mo shimashita. Jadi saya main tenis, kemudian saya juga main pingpong, main tenis meja. Baik, jadi seperti itu untuk materi kali ini, 10 soal. Gimana teman-teman? Ada yang benar semua atau ada yang salah? Mungkin beberapa soal, nggak masalah. Tinggal dicek lagi aja yang salah bagian apa, coba dipelajari lagi mengenai bagian tersebut. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di video berikutnya. Sudah, mata.